Waktu aku masih kecil, sekitar tahun 2000-an aku sering mimpi datang ke rumah mbahku di Jakarta. Saat itu aku masih tinggal di luar kota. Mungkin karena aku rindu sama keluarga di sana. Tapi mimpi yang aku alami ini intens. Maksudnya, nggak sekali dua kali, tapi dalam seminggu bisa 4 kali, bahkan beberapa kali nyambung. Aku agak lupa alur dalam mimpi itu gimana. Yang jelas, intinya aku ke rumah mbahku. Di sana ada ruangan di bawah tangga. Ada lorongnya yang mengarah langsung ke kamar budeku. Seingatku aslinya nggak ada pintu di bawah tangga itu. Cuma dalam mimpiku aja. Untuk dina rumahnya seperti ini yang bisa kalian bayangin. Nah, di mimpinya itu juga aku selalu masuk ke dalam sana dan ketemu sama orang-orang yang aku nggak kenal. Yang paling aneh, di kamar budeku itu ada sangkar burung yang isinya burung-burung sudah mati. Lantainya pun masih tanah. Bau bangkai dan kotoran burung menyengat karena di ruangan tertutup. Bener-bener kayak gua. Dan sempat juga aku mergokin budeku yang lagi bawa karung goni kecil entah apa isinya. Dia bilang isinya anaknya yang kelima. Padahal anaknya cuma 4. Beberapa kali juga budeku nyalain api unggun di dalam ruangan penuh sangkar burung itu. Begitu terus mimpi selanjutnya. Aku baru sadar setelah besar kalau ini nggak beres. Ya, karena aku mimpi itu bahkan sampai sekarang aku nulis thread ini. Di awal tahun 2000-an itu juga, setiap kali lebaran aku pasti ke rumah mbahku. Tapi saat itu aku nggak peduli sama mimpiku. Jadi aku nggak cari tahu kebenarannya. Di keluargaku dari bapakku ini aku punya satu sepupu yang dekat sama aku. Sebut saja namanya Gina. Gina ini orangnya centil banget. Suka niruin gaya wanita dewasa. Kebetulan juga budeku yang aku ceritain kamarnya tadi itu perias pengantin dan event-event kayak Kartinian dan sebagainya. Jadi kalau aku main sama Gina, pasti mainnya ke kamar budeku itu. Budeku ini seorang janda dengan 4 anak dan 1 anak angkat. Aku bilang di sini nasibnya nggak begitu baik. Karena entah kenapa selalu terjerat masalah. Sama tetangga, keluarga, anak, mantan suami, dan lain-lain. Tapi yang aku tahu budeku ini orang yang humble dan pandai bersosial. Saat itu Bude masih tinggal sama 3 anak perempuannya. Anak laki-laki pertamanya lagi merantau. Suasana kamarnya singgup karena banyak barang peralatan kerjanya dan barang anak-anak gadisnya. Orangnya juga agak sembrono soal kebersihan. Jadi kadang sampah di dapurnya sampai berbulan-bulan gak dibuang dan bau mayat. Singkat cerita, tahun 2007 aku pindah ke Jakarta untuk selamanya. Rumahku dekat dengan rumah mbah yang akhirnya aku makin sering main ke sana. Ada satu kejadian yang dialami beberapa orang pada saat itu. Dan selalu di waktu menjelang maghrib. Jadi ada ibu-ibu yang kayaknya pelanggan budeku. Ibu-ibu ini biasanya bertamu cuma sampai ruang tamu kamar budeku. Tapi hari itu tamu budeku diajak ngobrol di kamar. Di situ kebetulan ada aku. Tahu-tahu ibu ini bilang, "Buset, itu si Udin ngoroknya kenceng amat." Udin ini anak angkat budeku yang posisinya dia kayak anak terakhir. Budeku langsung menepis, "Si Udin kerja, siapa yang ngorok?" Kita bertiga diam. Aku merhatiin seksama gak ada suara orang ngorok. Budeku pun sama, gak dengar. Ujung-ujungnya kami ngobrol di rumah mbah di depan. Karena setelah diperhatiin langsung, ada angin lembut yang terhembus gitu. Kita jadi merinding bukan main. Ada juga kejadian yang sama, tapi ini dialami omku, yang beberapa kali ke rumah mbah pas acara keluarga.
Jadi setiap acara keluarga, omku ini suka beristirahat di kamar budeku. Karena emang kamarnya menjorok di belakang bangunan. Jadi riuh acara keluarga nggak begitu kedengeran. Waktu omku ini mau tidur, kayak salah denger siapa yang ngorok kenceng banget. Padahal di situ dia sendirian. Awalnya nggak ngegubris, tapi lama-lama mendengkurnya kenceng banget. Niatnya mau ditegur gitu. Pas dicari emang nggak ada siapa-siapa. Entah siapa yang ngorok. Ada lagi juga kali ini temen dari anaknya budeku. Main ke kamar budeku. Dengar suara orang ngorok kenceng banget. Katanya suaranya kayak dari bawah lemari kamar budeku. Karena takut, sepupuku sama temennya akhirnya cabut dari situ. Orang-orang yang denger ini sama sekali nggak kenal satu sama lain. Tapi kesaksian mereka ada di satu hal yang sama. Sumpah, ngeri banget. Singkat cerita, tahun 2011 rumah mbahku direnovasi habis. Bapakku sering ngontrol tukang yang lagi kerja. Suka ngajak aku juga waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, "Dulu bapak pernah nanam kayak perhiasan di situ ya?" Nunjuk pojok bangunan yang udah jadi puing. "Lah, kenapa ditanam?" kataku sambil ketawa kecil. Dulu bingung mau taruh di mana. Ya udah, ditanam aja biar nggak hilang. Malah lupa sampai sekarang. Terus kita cuma ketawa-ketawa kecil saja. Aku pun nggak penasaran juga apa yang ditanam. 1 tahun direnovasi. Rumah itu pun jadi. Aku masih suka main ke sana. Ada satu hari waktu aku datang ke sana, budeku tengah ribut sama ibu-ibu yang kayaknya pelanggannya. Yang aku tangkap intinya, budeku ini katanya salah taruh bedak ke muka dari anak gadisnya ibu itu. Jadi, anak ibu ini yang umurnya kira-kira 18 tahun, setelah ada wisuda di SMA-nya, malamnya dia nggak langsung bersihin make up yang didandanin budeku dan langsung tidur. Jadi anak ini semacam sleepwalking yang ngebuat keluarganya ngeri karena kesurupan. Entah gimana kesurupannya, yang jelas nari-nari dan tenang nggak ngamuk-ngamuk. Kesaksian si anaknya itu sendiri cuma mimpi, yang mana di mimpinya itu dia lagi nonton pergelaran atau acara besar daerah tradisional yang entah di mana. Beda dengan kesaksian keluarganya. Anak ini tengah malam tiba-tiba berdandan kayak mau pergi. Wangi banget. Tapi wanginya bau kandil. Ditanya mau kemana, udah malam dijawab pakai bahasa Jawa. Padahal keluarga ini bukan orang Jawa. Jadi mereka nggak ngerti si anak ini ngomong apa. Nggak lama, anak ini kayak sewot atau marah karena dilarang pergi. Ya udahlah, dia pergi ke dapur. Tapi nggak balik-balik. Di situ disamperin sama ibunya. Keadaan dapur nyala lampunya. Di situ ibunya melihat anak gadis ini berdiri di pojok ruangan. Diem saja. Terus dipanggil disuruh tidur. Tahu-tahu lampunya mati. Dan di situ mata dari anaknya nyala merah di dalam kegelapan dapur. Karena kaget takut, ibunya menjerit sampai seisi rumah bangun. Di situ langsung anaknya didoain dan memanggil marbot atau penjaga masjid yang bisa nanganin hal begituan. Dan dicuci mukanya pakai air yang didoain sama salah satu marbot tersebut. Di situ dibilang kalau anak dari ibu ini semacam ketempelan. Tapi yang uniknya, anak ini dirasukin karena dari riasan wajah yang kemungkinan ada ajian-ajiannya atau jampe-jampe, semacam mantra. Ibunya ini akhirnya emosi banget. Paginya langsunglah nyamperin budeku untuk klarifikasi. Tapi budeku yang gak jujur apapun. Ngakunya cuma didandanin orang kayak pada umumnya. Semenjak itulah usahanya jadi perias atau make up, karena ya kalian tahulah mulut ibu-ibu cepet banget nyebar gosipnya.
Digantilah usaha yang lainnya kayak laundry dan jual beli air mineral isi ulang. Itu pun sama. Usahanya pun yang dia buka di sana selalu sepi. Tapi sampai sekarang budiku masih buka usaha itu buat tambahan uangnya sehari-hari. Kejadian-kejadian aneh yang gak terlalu berat kasusnya masih suka dialamin sama anggota keluargaku yang tinggal di rumah Mbah. Tapi pada akhirnya ada dua kejadian yang bikin kita mikir fix ada kaitan erat sama budiku ini. Waktu itu pagi-pagi buta, sekitar jam 5 pagi, ada tetangga kami yang jual nasi uduk. Dia jualan waktu itu di hari Jumat, yang mana harusnya banyak orang kantor atau anak sekolah yang beli. Tapi keadaan di situ tetap sepi. Bahkan yang kejual cuma bakwan atau gorengannya doang. Dia mikirnya apa ini hari libur nasional atau gimana ya. Tapi nggak tanggal merah juga pas dicek. Nggak lama ada juga yang beli selanjutnya. Mbah-mbah masih pakai jarik dan lurik sama rambutnya disanggul. Bawa tas kain besar kayak mau mudik. Mbah-mbah itu nanya pakai bahasa Jawa yang gak dimengerti sama tukang nasi uduk itu. Tapi yang tukang nasi uduk itu ingat dia sebut nama Puji atau Yadi. Kurang jelas memang. Karena takutnya mbak ini orang nyasar atau orang hilang, akhirnya diantarlah ke Bu RT untuk ditampung sementara sambil digali informasinya. Bu RT juga minta tolong pemuda masjid untuk nyiapin tempat dia istirahat. Karena rumah Bu RT juga lagi ada rapat. Waktu dibawa ke masjid, sudah jam 2 siang. Warga sekitar rumah pun sudah geger katanya ada orang asing nyasar. Banyak yang lihat keadaan fisik nenek itu pun biasa saja. Cuma dandanannya yang kuno dan kadang pergerakannya seperti kejang. Tapi entah bagaimana caranya jam 4 sore waktu Bu RT mau jemput ibu itu di masjid dia malah hilang. Padahal pemuda masjid itu pun gak pergi kemana-mana. Mereka di depan cuma bersih-bersih halaman masjid juga karena habis sholat Jumat. Ngomong-ngomong, di lingkunganku memang begitu kalau ada maling, rapat besar. Pemilu, lomba, suka diadain di depan atau di lingkungan masjid karena terbatas lahan untuk bikin kantor RT. Sore itu dicarilah kemana mbah tadi, nggak ketemu. Sampai sudah nyebrang ke kelurahan sebelah juga nggak ketemu. Entah setelah itu bagaimana kabarnya. Aku pun nggak ngurusin banget. Tapi seminggu kemudian salon budiku buka lagi. Ramai lagi kayak setiap hari ada yang datang. Malah sekarang sampai bayar 3 pegawai. Sebelumnya dia ya urus segalanya sendirian. Ya, kita sekeluarga cuma bisa bersyukur saja mendoakan yang terbaik. Sebelum semuanya terungkap, ada kejadian lagi yang ternyata berhubungan dengan mbah-mbah asing tadi. Ini sepupuku Gina yang ngalamin. Jadi, waktu itu belum malam banget. Tapi hujan deras jadi Gina gak bisa pulang ke rumahku. Dia ada di rumah mbahku sama mamanya. Karena nunggu hujan gak kunjung berhenti, Gina hampir ketiduran sambil nonton TV sama mbahku. Gak lama ada orang ketuk pagar. Yang bikin aneh, di luar hujan, kenapa gak ketuk pintu? Tapi mungkin itu orang asing yang gak enak masuk rumah. Akhirnya mbahku sama Gina keluar buat nemuin orang itu. Ternyata tetangga atau bapak-bapak sebelah rumah mbahku. Dia mau minjam motor omku katanya. Mbahku nyuruh Gina buat ambilin kuncinya. Gina cari ke tempat biasa orang-orang rumah kalau naruh kunci motor, di dekat dapur. Di situ Gina kaget karena ada mbahku yang harusnya di depan, tapi dia sudah di dapur. Tapi menurut Gina mbahku aneh. Kayak ada yang gak biasa di mukanya. Pakaian yang dipakai mbahku mirip nenek-nenek yang hilang di masjid kemarin. Kata mbahku yang di dapur bilang ke Gina, "Jangan dikasih."
Gina bingung. Bukannya dia yang nyuruh ambil kunci tadi. Baru bilang, "Loh, Mbah?" Tapi mbahku yang di dapur itu langsung ngomong bahasa Jawa yang gak dimengerti sama Gina. Kayaknya marah. Akhirnya Gina merinding entah kenapa. Dia lari ke depan buat ngasih tahu tetangganya tadi. Gina sadar, yang di dapur bukan mbahku yang asli. Ya, masa secepat itu ganti baju dan berpindah tempat. Gina gak tahu siapa mbah tadi di dapur. Besoknya siang bolong, rumah tetangga kami yang semalam minjem motor, kabarnya bawa kabur uang mertuanya serta surat tanah karena didesak hutang untuk membeli obat-obatan terlarang. Statusnya saat itu buronan. Tetangga-tetangga yang lain termasuk mbahku gak nyangka ternyata orang yang semalam minjem motor itu orang kriminal. Ya, orang itu terkenal baik-baik saja menurut kami. Beberapa hari setelah penangkapan tetanggaku itu, sepupuku ceritain ke keluarga yang ada di rumah mbahku tentang apa yang dialaminya malam sebelum tetanggaku itu ditangkap. Jadi sepupuku berkesimpulan, mbah-mbah yang ditemuinya di dapur itu sebetulnya ngasih petunjuk untuk gak ngasih minjem motor. Aku merinding disko pas diceritain begitu. Apalagi ngelihat raut muka budeku di situ juga seperti ada yang ia ketahui. Dan masuk pada puncaknya. Beberapa tahun kemudian bapakku dengan om dan tantaku bercanda pas lagi ada acara keluarga. Bapakku bilang, dulu sempat nguburin perhiasan sama kuningan receh di pojok sana. Malah lupa sampai sekarang. Niatnya mau buat jajan. Gak apa-apalah, hitung-hitung biar rumahnya berkah. Jadi di situ bapakku menjelaskan kalau perhiasan itu dia dapat random dari sekitaran rumah mbahku, atau nemu di empeng tempat dia cari belut. Dia tanam tujuannya biar gak diambil adik-adiknya. Bapakku bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Dia lebih berpikir realistis. Om dan tanteku di situ langsung nyangkut pautin sama kejadian-kejadian aneh di rumah mbahku. Tapi semua itu cuma teori saja. Karena bapakku sempat bilang perhiasan dan benda-benda kuningan. Bapakku cuma mengelak, menganggap benda mati itu nggak ada sangkut pautnya dengan yang dialami om dan tanteku. Ya namanya juga hal buruk, pasti meski disimpan tetap saja kecium bau bangkainya. Akhirnya suatu hari setelah acara keluarga itu, salah satu omku diminta budeku untuk bersihin dapur dan budeku yang perias ini. Tapi karena omku kerja siang, jadi malamnya dia baru bisa beresin. Tanpa aba-aba dari budeku juga, hari itu jadi budeku taunya omku nggak jadi beresin dapur. Ya udah, disitulah omku ini mergokin suara budeku lagi bicara sendirian. Hening. Malam itu di dapur yang bentuknya lorong sempit, tapi kecium wangi entah apa. Dibilang kemenyan pun bukan. Dirasa asing sama omku. Dan aneh juga, semakin didekatin sumber suara budeku, ada suara lain selain suara budeku. Kayak suara lirih perempuan, tapi diselingi suara tenggorokan yang lagi disembelih. Omku sudah keringat dingin. Mau pergi tapi penasaran. Kalau penasaran tapi takut kenapa-kenapa. Setelah disamperin, budeku didapati lagi ngobrol sama karung goni. Nggak tahu isinya apa. Tapi abis itu omku pura-pura nggak tahu apa-apa. Ngalihin pembicaraan. Disitulah omku mulai curiga sama budeku yang perias ini. Kebetulan omku ini otaknya memang rada-rada error karena pernah kecelakaan besar. Ditambah dia orangnya penakut. Jadilah apa yang barusan dilihat pasti dia ngadu ke orang-orang besoknya. Karena keluargaku semua sepakat dan percaya omongan omku, terbentuk rencana buat geledah rumah budeku. Sempat digeledah seingatku, tapi entah bagaimana caranya, tapi nggak ada dapat hasil apapun. Nggak ada yang mencurigakan. Setelah berusaha cari tahu, malah kejadian-kejadian aneh semakin sering bermunculan.
Belum habis pikir dengan kejadian omku 2 hari setelah geledah rumah budeku. Benar-benar sekeluarga alias 6 orang di rumah itu yang lagi ngumpul dengar ada suara manggil. Assalamualaikum. Jawab semualah keluargaku saat itu. Ngomong-ngomong, aku nggak di lokasi. Ini diceritakan sama tanteku. Tapi pas dibukain pintu sampai lihat ke depan pagar nggak ada orang. Mikirnya mungkin tamunya tetangga. Tapi setelah beberapa saat ada lagi suaranya. Suaranya mirip laki-laki, tapi agak cempreng. Jadi bingung entah laki-laki atau perempuan dengan suara ngebas. Disamperin keluar tetap nggak ada siapa-siapa. Terakhir, kedengeran lagi ada yang bilang, Titipin Yayu. sambil berbisik. Semuanya dengar itu dari arah pintu luar. Akhirnya semua keluar dan tetap gak ada dapat siapapun. Diletakinlah semacam tolak bala di pintu, semacam jerami diikat. Omku yang udah gak tahan akhirnya nyamperin budeku ke belakang. Dilihat rumahnya kosong, gak ada siapapun. Anak-anaknya budeku pun bingung kemana budeku. Karena tersurut emosi, omku cari budeku ke rumah-rumah tetangga. Gak didapatinya juga. Karena omku lelah, ditenangkanlah juga sama beberapa keluargaku kalau itu nggak ada sangkut pautnya dengan budeku. Tapi semua ngerasa ada betulnya juga. Tapi jangan suuzon dulu. Besok siangnya betul budeku pulang. Tanpa muka bersalah, dihadang omku dan di situ terjadi cekcok besar. Sempat beberapa kali istri dari omku ini berusaha melerai, tapi malah kesurupan yang akhirnya mau nggak mau mendatangkan orang pintar. Setelah diterawang orang pintar ini, ia nggak sanggup buat mengusir apa yang ada di rumah itu. Karena sudah sengaja ditanam dan sesuatu itu ada sangkut pautnya dengan keluarga kami. Caranya cuma jangan terlalu ikut campur dan ingin tahu dengan apa yang dipelihara budeku. Semua kaget mendengarnya, penasaran dan marah, tapi untuk kebaikan bersama, keluargaku manut saja apa yang dibilang. Tapi di sisi lain, kami berpikir pasti ada cara lain untuk mengusir dan menghilangkan sesuatu itu. Orang pintar tersebut akhirnya minta diskusi ini jangan di rumah mbahku. Ia minta di tempat lain. Akhirnya omku dan anak dari budeku inilah yang besoknya pergi ke salah satu warung makan tendaan bersama orang pintar itu. Saat di warung itu, dijelaskanlah kalau betul ada sangkut pautnya dengan yang bapakku tanam di rumah itu. Karena ternyata perhiasan dan kuningan itu milik dari beberapa orang yang sudah tiada. Ada bekas yang gantung siwur alias semacam nenek mbahku. Pokoknya jauhlah generasinya dari mbahku. Ada juga perhiasan bekas seseorang yang matinya sia-sia. Karena bapakku dulu sering cari belut di sekitar pantai Ancol. Sedangkan di situ masih jadi tempat buang mayat. Mostly mayat perempuan. Logikanya, mungkin perhiasan itu lepas dari tubuh mayat dan ditemui anak-anak kecil yang suka cari belut. Panjang prosesi yang harus dilalui termasuk bongkar ulang rumah budeku, karena disitulah bapakku menanam perhiasannya. Ditambah, bapakku yang gak bisa diajak kompromi buat pembersihan rumah itu. Ya, karena dia juga gak percaya gitu-gituan. Selain itu, mengenai suara tenggorokan disembelih, itu masih menjadi misteri. Yang diyakini yang gantung siwur ia itu melarang sepupuku meminjam motor ke tetanggaku. Sampai saat ini, kami hidup berdampingan dengan makhluk peliharaan budeku, yang ia dapat dari perhiasan yang ditanam bapakku. Soal bude yang sering pergi tanpa pamit seperti yang tadi kuceritakan ada yang assalamualaikum itu, keluargaku berasumsi budeku telah mengirimkan sesuatu ke rumah dari tempat yang sedang ia datangi, entah dari mana. Beberapa kali omku berusaha nguntit, tapi selalu kehilangan jejak karena budeku selalu naik bus di terminal. Bukan bus yang berhenti, tapi langsung jalan, tanpa ada tulisan destinasi tujuan bus tersebut.